فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di balik tabir dunia gaib, cerita tentang Asmodeus sebagai iblis nafsu memiliki nuansa berbeda dalam tradisi Islam. Meski nama Asmodeus tidak secara langsung disebutkan, bayangannya dapat ditemukan dalam kisah-kisah jin dan iblis yang menggoda manusia dengan tipu daya dan hawa nafsu. Di sini, misteri itu terungkap dalam cerita yang menyiratkan bahaya besar dari godaan setan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Ia memerintahkan semua malaikat dan jin untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Namun iblis, seorang dari bangsa jin yang sangat taat sebelumnya, menolak dengan sombong. Ia merasa dirinya yang diciptakan dari api lebih mulia daripada Adam yang hanya terbuat dari tanah. Di antara pengikut iblis yang terbuang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Asmodeus, salah satu jin yang licik dan penuh iri hati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir mereka dari surga, Asmodeus bersumpah bersama iblis untuk menyesatkan manusia melalui jalan nafsu dan syahwat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kisah Nabi Sulaiman menjadi bukti nyata bagaimana setan selalu mencari celah untuk menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Sulaiman diberi kekuasaan untuk mengendalikan jin dan setan, termasuk yang paling keras kepala. Quran Surat Saba ayat 12-13. Di antara mereka terdapat jin yang penuh tipu daya yang sering dikaitkan dengan Asmodeus. Salah satu cerita yang beredar dalam tafsir adalah bagaimana jin seperti Asmodeus mencoba memberontak terhadap kekuasaan Nabi Sulaiman. Dalam suatu riwayat, Nabi Sulaiman menggunakan cincin yang diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan para jin. Ketika seorang jin licik mencoba mencuri cincin itu, Nabi Sulaiman dengan kekuatan ilahi berhasil menangkap dan memenjarakannya. Asmodeus, yang dianggap sebagai salah satu jin yang paling licik, dikekang dan dihukum di tempat yang tak dapat dijangkau manusia. Godaan nafsu dan syahwat menjadi jalan utama Asmodeus untuk menjatuhkan manusia. Dalam Al-Quran, setan digambarkan sebagai makhluk yang selalu berusaha memisahkan suami dari istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu asyaitinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyaitina kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمن من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Asmodeus, menurut beberapa kisah rakyat Islam, sering digambarkan sebagai makhluk yang menggoda manusia untuk terjerat dalam dosa zina. Dengan bisikan halusnya, ia menjerat manusia yang lemah imannya untuk melupakan tanggung jawab mereka, hingga akhirnya keluarga hancur dan masyarakat rusak. Meski kisah tentang Asmodeus dipenuhi misteri, Al-Quran memberikan pedoman yang jelas untuk melindungi diri dari godaan makhluk seperti dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk senantiasa memohon perlindungan kepadanya dari bisikan setan. Quran Surat An-Nas ayat 4-5. Dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Selain itu, membaca doa dan zikir setiap hari seperti ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dan Al-Mu'awwidzatain, Quran Surat Al-Falaq dan An-Nas, menjadi tameng yang kuat dari godaan setan seperti Asmodeus. Kisah Asmodeus adalah peringatan bagi manusia untuk tidak lengah. Nafsu adalah senjata yang digunakan oleh setan untuk menjerat manusia ke dalam dosa. Dalam Islam, hanya keimanan dan ketakwaan yang mampu menjadi benteng dari tipu daya seperti ini. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa setan, betapapun kuatnya, tidak memiliki kuasa atas manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janjinya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 99, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Hingga kini, nama Asmodeus terus dibisikkan di antara mereka yang mempelajari okultisme. Ia sering dipanggil oleh para pencari kekuasaan yang rela menukar jiwa demi kenikmatan sesaat. Namun semua yang berurusan dengannya akan berakhir tragis, seperti yang terjadi berabad-abad lalu. Asmodeus adalah peringatan abadi akan bahaya menyerah pada nafsu dan godaan. Ia adalah bayangan gelap yang terus memburu jiwa-jiwa rapuh, menunggu saatnya untuk kembali ke dunia manusia. Asmodeus adalah tokoh mitologi yang dikenal sebagai salah satu iblis atau demon yang terkenal dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia sering dihubungkan dengan dosa nafsu, dan namanya muncul dalam berbagai teks religius dan sastra. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Asmodeus. Pertama, jin yang menggoda manusia. Di dunia yang tak kasat mata, para jin bergerak di antara manusia, tersembunyi dalam bayang-bayang.
Sebagian dari mereka adalah makhluk patuh yang hidup dalam damai, sementara yang lain dipimpin oleh iblis, menjadikan manusia sebagai sasaran godaan. Al-Quran mencatat kisah-kisah mereka sebagai pelajaran dan peringatan, agar manusia senantiasa waspada terhadap tipu daya yang mengintai setiap langkah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, iblis, seorang jin yang awalnya termasuk dalam golongan makhluk yang taat, menolak bersujud kepada Adam. Kesombongannya tercatat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dari peristiwa ini, iblis diusir dari surga, tetapi ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Iblis berkata dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16-17, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Setelah terusir, iblis mengumpulkan pengikutnya dari golongan jin yang sama-sama membangkang. Mereka berjanji untuk menggoda manusia dengan bisikan halus, memanfaatkan kelemahan seperti nafsu, amarah, dan rasa iri. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana jin dapat memengaruhi manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaka. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, tetapi mereka, jin, menjadikan mereka bertambah sesat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan, seorang pemuda bernama Malik sering merasa gelisah setiap malam. Di dalam tidurnya, ia mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya melakukan hal-hal buruk. Awalnya, Malik mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan ia tergoda untuk mengikuti suara itu. Bisikan itu seperti aliran air, lembut tetapi terus-menerus. Suara itu berkata, "Kenapa kau harus bersusah payah beribadah? Dunia ini adalah tempat bersenang-senang." Malik mulai meninggalkan salatnya, berbuat maksiat, dan hidup tanpa arah. Tak disadarinya, ia sedang jatuh ke dalam perangkap jin yang diutus iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana setan menyesatkan manusia dalam Quran surat An-Nas ayat 4-5. Dari kejahatan, bisikan, setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Suatu malam, Malik bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjanggut putih. Lelaki itu berkata, "Wahai Malik, kembalilah kepada Tuhanmu. Jin itu hanya memiliki kekuasaan atas mereka yang lemah iman. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika terbangun, Malik teringat ayat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 42, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultunun illa manittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya kamu, setan, tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Malik segera bersujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membaca ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah ayat 255 setiap malam, dan sejak itu bisikan itu menghilang. Jin yang menggoda manusia adalah ujian yang terus ada sepanjang waktu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman untuk melindungi diri, seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepadanya. Ayat kursi, Al-Mu'awwidzatain, Quran Surat, Al-Falaq, dan Quran Surat An-Nas adalah senjata utama melawan godaan setan dan jin. Kisah ini mengingatkan bahwa meskipun jin memiliki kekuatan untuk menggoda, iman dan takwa adalah benteng yang tak dapat mereka tembus. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Kedua, Kitab Tobit, tradisi Yahudi dan Kristen Apokrif. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen Apokrif, Asmodeus dikenal sebagai iblis cemburu yang menghantui seorang wanita muda bernama Sarah. Kisah ini tertulis dalam Kitab Tobit, bagian dari Kitab Deuterokanonika, yang sering menjadi pembelajaran moral tentang kekuatan doa dan intervensi ilahi melawan kejahatan. Meski kisah ini berasal dari tradisi Yahudi Kristen, pelajaran tentang perlawanan terhadap godaan iblis memiliki kesamaan yang relevan dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks perlindungan dari setan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Di kota Ekbatana, seorang wanita bernama Sarah hidup dalam kesedihan mendalam. 7 kali ia mencoba menikah, dan 7 kali pula suaminya meninggal pada malam pertama pernikahan mereka. Setiap kali, Asmodeus, iblis penuh kecemburuan dan nafsu, muncul untuk membunuh suaminya. Asmodeus, yang terobsesi pada Sarah, tidak rela melihatnya bersama pria lain. Dalam Kitab Tobit, diceritakan bahwa ia adalah iblis yang sangat kuat, tak dapat ditaklukkan oleh manusia biasa. Sarah yang dicemooh oleh masyarakat dan keluarganya, merasa dirinya terkutuk. Sementara itu, di kota lain, seorang lelaki tua bernama Tobit berdoa kepada Tuhan. Tobit yang saleh telah kehilangan penglihatannya dan hidup dalam kesulitan. Ia memohon pertolongan ilahi untuk dirinya dan keluarganya. Di waktu yang sama, Sarah juga bersujud dalam doa, meminta kelepasan dari kutukan yang membelenggunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kedua doa tersebut. Malaikat Rafael diutus untuk mengatasi penderitaan mereka. Rafael, yang dikenal sebagai malaikat penyembuh, ditugaskan untuk membebaskan Sarah dari cengkeraman Asmodeus dan menuntun Tobias, putra Tobit, untuk menikahi Sarah tanpa mengalami nasib tragis seperti suaminya sebelumnya. Tobias, yang sedang mencari jalan untuk membantu ayahnya, bertemu Rafael, meski ia tidak tahu bahwa Rafael adalah seorang malaikat. Rafael menuntunnya ke rumah Sarah dan menyarankan agar ia menikah dengannya. Tobias ragu mengingat nasib para suami sebelumnya, tetapi Rafael memberitahu rahasia untuk mengusir Asmodeus. Malam itu, sesuai petunjuk Rafael, Tobias membakar hati dan empedu ikan di atas bara. Asap dari pembakaran itu memaksa Asmodeus melarikan diri ke Mesir. Rafael mengejarnya dan mengikatnya sehingga ia tidak lagi dapat mengganggu Sarah. Tobias dan Sarah akhirnya hidup bahagia, dan kutukan yang menghantui Sarah pun terangkat. Kisah seperti ini memiliki relevansi dalam Islam, terutama dalam konteks perlindungan dari setan dan jin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana setan dan pengikutnya selalu mencari cara untuk menyesatkan manusia. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Hai anak cucu Adam, janganlah kamu diperdaya oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan pentingnya perlindungan
melalui doa dan bacaan yang diajarkan dalam Islam, seperti ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, dan Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5, untuk mengusir gangguan makhluk gaib. Kisah Asmodeus dalam kitab Tobit mengajarkan pentingnya iman dan perlindungan ilahi dalam melawan kejahatan. Dalam Islam, perlindungan ini ditekankan dengan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku." Kisah ini, meski berasal dari tradisi yang berbeda, menunjukkan bahwa kekuatan iman dan doa adalah senjata terbaik melawan godaan dan bahaya yang tak terlihat. Ketiga, jin dalam kisah Nabi Sulaiman. Di zaman kejayaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang dipimpinnya tak hanya meliputi manusia, tetapi juga makhluk gaib. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sulaiman diberi kemampuan mengendalikan angin, berbicara dengan hewan, dan menundukkan bangsa jin. Quran Surat Saba ayat 12-13. Namun, di balik keagungan kerajaannya, ada kisah tentang jin licik bernama Asmodeus yang mencoba mengguncang kekuasaan Nabi Sulaiman. Asmodeus, seorang jin yang dikenal penuh tipu daya dan kecemburuan, adalah salah satu dari banyak jin yang tunduk di bawah kendali Sulaiman. Namun dalam hatinya, Asmodeus menyimpan rasa dendam terhadap Nabi Sulaiman. Ia merasa dirinya yang kuat dan abadi tidak pantas berada di bawah perintah manusia, bahkan seorang nabi sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran bahwa makhluk seperti Asmodeus adalah ujian bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 82. "Wa minasyaitini man yaghusuna lah, wa ya'maluna amalan duna dzalika, wa kunna lahum hafidhin." Dan di antara setan-setan ada yang menyelam untuknya, Sulaiman, dan melakukan pekerjaan selain itu, dan kami menjaga mereka. Asmodeus terus mencari celah untuk melemahkan Nabi Sulaiman. Dalam sebuah kisah yang banyak ditemukan dalam tafsir dan cerita rakyat, Asmodeus menyusun rencana besar. Ia berhasil mencuri cincin Nabi Sulaiman yang merupakan simbol kekuasaan dan kekuatan ilahi atas makhluk gaib. Dengan menggunakan cincin itu, Asmodeus menyamar sebagai Sulaiman dan mengambil alih takhta. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang kehilangan kekuasaannya hidup dalam pengasingan dan kerendahan hati. Namun ia tidak kehilangan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini mengingatkan pada Quran Surat Syad ayat 34 yang menyiratkan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman pernah diuji. "Walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba." Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan di atas kursinya sebuah jasad. Kemudian dia kembali bertobat. Asmodeus memanfaatkan takhta untuk memuaskan nafsu dan memperdaya manusia, tetapi kesombongannya menjadi kejatuhannya. Para penasihat Sulaiman mulai curiga ketika perilaku sang raja berubah drastis. Dalam beberapa riwayat, Asmodeus gagal menyembunyikan wujud aslinya, yang akhirnya membongkar penyamarannya. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman berhasil merebut kembali cincin dan takhtanya. Asmodeus dihukum dengan dirantai di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Hukuman ini menegaskan bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menang atas tipu daya makhluknya. Quran Surat Saba ayat 14. "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min satah
Falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia tersungkur, tahulah jin itu bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Kisah Asmodeus dan Nabi Sulaiman memberikan pelajaran mendalam tentang iman dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, setan dan jin seperti Asmodeus adalah ujian bagi manusia, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultunun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Nabi Sulaiman menjadi contoh bagaimana seorang nabi sekalipun tidak terhindar dari ujian, tetapi dengan tawakal, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatasi setiap rintangan. Manusia juga diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan dan jin, seperti dalam Quran Surat Al-Falaq dan An-Nas. Kisah ini mengingatkan bahwa keimanan adalah tameng terkuat melawan godaan dan kejahatan, baik yang nyata maupun tak kasat mata. Keempat, Talmud Babilonia. Di antara lembaran-lembaran Talmud Babilonia, nama Asmodeus muncul sebagai sosok jin atau iblis yang penuh tipu daya. Ia digambarkan sebagai raja iblis yang kuat, cerdik, tetapi juga kerap kalah oleh kebijaksanaan manusia yang diberkahi kekuatan ilahi. Dalam sebuah kisah, Asmodeus terlibat dalam intrik melawan Nabi Sulaiman, sang raja yang diberi kekuasaan untuk mengendalikan makhluk gaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini selaras dengan beberapa pelajaran dalam Al-Quran yang menyoroti godaan setan dan pentingnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa kejayaan Nabi Sulaiman, kerajaannya meliputi manusia, hewan, dan jin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sulaiman mengendalikan semua makhluk tersebut untuk membangun kerajaan yang megah. Namun, di antara para jin ada Asmodeus, raja dari golongan iblis yang penuh kebencian terhadap manusia. Asmodeus yang tinggal di tempat terpencil terkenal sebagai makhluk licik dan sombong. Dalam Talmud Babilonia, ia disebut sering menguji manusia dengan kecerdasannya dan memanfaatkan kelemahan mereka untuk menimbulkan kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia tentang tipu daya setan seperti Asmodeus dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya setan itu melihat kamu, dia dan pengikut-pengikutnya, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nabi Sulaiman yang selalu waspada terhadap tipu daya jin, memerintahkan pasukannya untuk menangkap Asmodeus. Sebelum ditangkap, Asmodeus seringkali menyusahkan kerajaan dengan menyebarkan kebohongan dan mencoba menggoyahkan keimanan rakyat. Dengan bantuan malaikat, Sulaiman mengetahui kelemahan Asmodeus. Ia harus minum air suci dan tunduk pada cincin yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Sulaiman membawa Asmodeus ke hadapan sang raja. Dalam Talmud, Asmodeus mengungkapkan rasa takutnya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwakili oleh Sulaiman. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Naml ayat 17-18.
yang menggambarkan bagaimana makhluk-makhluk tunduk pada kekuatan ilahi Sulaiman. Dalam kisah Talmud Babilonia, Asmodeus merencanakan pembalasan. Ia berhasil mencuri cincin Sulaiman, simbol kekuasaannya, dan menyamar sebagai sang raja. Selama beberapa waktu, Asmodeus duduk di atas takhta, memerintah dengan cara yang penuh kehancuran dan nafsu. Namun perilakunya yang penuh keserakahan membuat para penasihat kerajaan curiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang godaan setan dan penguasa palsu dalam Quran Surat Syad ayat 34. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan di atas kursinya sebuah jasad, kemudian dia kembali bertobat. Sementara itu, Sulaiman yang terusir dari istana tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon pertolongan dan perlindungan, yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Asmodeus akhirnya kehilangan penyamarannya ketika ia tidak dapat meniru kebijaksanaan dan keadilan Sulaiman. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cincin suci itu kembali ke tangan Nabi Sulaiman. Asmodeus ditangkap dan dirantai di tempat yang jauh dari jangkauan manusia. Quran Surat Saba ayat 14 menggambarkan bagaimana jin tidak dapat menandingi kebijaksanaan ilahi. Maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia tersungkur, tahulah jin itu bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Kisah Asmodeus dalam Talmud Babilonia menggambarkan pertempuran abadi antara kejahatan dan kebenaran. Dalam Islam, pelajaran serupa diajarkan. Setan tidak memiliki kekuatan atas mereka yang beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Kisah ini mengingatkan bahwa kesombongan dan tipu daya tidak akan pernah menang atas iman dan keadilan. Manusia diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dengan doa dan zikir, seperti ayat kursi dan Al-Mu'awwidzatain sebagai tameng melawan kejahatan. Kelima, mitologi Kristen abad pertengahan. Di tengah kabut tebal abad pertengahan, ketika misteri dan kepercayaan mistis merajai Eropa, nama Asmodeus berbisik di antara manusia sebagai salah satu pangeran neraka yang paling ditakuti. Ia dikenal sebagai iblis nafsu, penggoda manusia menuju kehancuran moral. Dalam mitologi Kristen saat itu, Asmodeus bukan hanya simbol kejahatan, tetapi juga peringatan akan bahaya menyerah pada godaan duniawi. Dalam Islam, meski nama Asmodeus tidak disebut secara langsung, pelajaran tentang bahayanya godaan setan tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang menekankan perlindungan dari tipu daya setan. Kisah Asmodeus mengingatkan kita akan pentingnya keimanan sebagai benteng melawan godaan. Asmodeus, menurut cerita abad pertengahan, adalah salah satu malaikat yang jatuh dari surga karena kesombongan. Ketika dilempar ke neraka bersama iblis, ia bersumpah untuk menggoda manusia melalui jalan syahwat dan kehancuran keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat setan seperti Asmodeus dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka.
dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dengan kecerdasannya, Asmodeus memanfaatkan kelemahan manusia terhadap hawa nafsu. Ia sering dikisahkan sebagai penggoda pasangan yang tidak setia dan pemecah belah rumah tangga. Dalam kepercayaan Kristen abad pertengahan, ia dianggap iblis yang bertanggung jawab atas dosa zina, percabulan, dan hawa nafsu yang tidak terkendali. Di Eropa abad pertengahan, banyak pengakuan dari orang-orang yang mengklaim bahwa Asmodeus hadir dalam kehidupan mereka. Beberapa menyebutkan bahwa ia muncul dalam bentuk pria tampan yang memikat para wanita, atau sebagai makhluk gaib yang menghancurkan hubungan keluarga. Para teolog zaman itu menulis bahwa Asmodeus mampu membisikkan pikiran kotor ke dalam hati manusia, memancing mereka menuju dosa besar. Hal ini mengingatkan pada Quran Surat Al-Nas ayat 4-5, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari kejahatan, bisikan, setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia." Dalam legenda Kristen, Asmodeus sering dikaitkan dengan cerita tentang gereja yang roboh atau pembangunan katedral yang terganggu. Salah satu kisah terkenal adalah saat Asmodeus mengganggu pembangunan sebuah gereja besar, memengaruhi para pekerja untuk melakukan perbuatan dosa sehingga konstruksi gagal. Namun, setiap kali ia mengganggu, manusia yang beriman akan melawannya dengan doa dan simbol suci. Dalam Islam, perlindungan dari godaan setan seperti ini diungkapkan melalui doa dan bacaan seperti ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang menjadi tameng dari gangguan makhluk gaib. Menurut kisah yang beredar, Asmodeus hanya bisa diusir dengan kekuatan doa dan simbol-simbol kesucian. Seorang imam yang saleh disebutkan memerangi Asmodeus dengan membacakan doa-doa panjang, hingga iblis itu terlempar kembali ke kegelapan. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Kisah Asmodeus adalah cerminan perjuangan manusia melawan godaan setan. Dalam Islam, setan selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada mereka yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Dalam Quran Surat Al-Isra 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan tentang tipu daya setan. "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bikhailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Kisah Asmodeus dari abad pertengahan menjadi pengingat bahwa keimanan, doa, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk melawan setiap bentuk godaan, baik yang nyata maupun gaib. Keenam, referensi modern. Dalam berbagai tradisi dan mitologi, nama Asmodeus sering muncul sebagai salah satu penguasa kejahatan. Ia dikenal sebagai iblis yang mewakili dosa syahwat, keinginan berlebihan, dan kehancuran moral manusia. Namun, bagaimana konsep ini diterjemahkan dalam Islam? Meski nama Asmodeus secara spesifik tidak disebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah serupa dapat ditemukan dalam penggambaran sifat-sifat setan dan iblis yang menggoda manusia. Dalam Islam, iblis adalah makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Ia bersumpah untuk menggoda manusia dari berbagai arah. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang,
dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Asmodeus dalam tradisi non-Islam sering dikaitkan dengan dosa syahwat dan hubungan yang tidak suci. Dalam Islam, syahwat juga menjadi salah satu senjata utama iblis untuk menyesatkan manusia. Kisah-kisah ini menyeratkan bahwa nama Asmodeus bisa dimaknai sebagai representasi dari sifat-sifat setan yang memanfaatkan kelemahan manusia terhadap hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia agar tidak terjebak dalam godaan syahwat yang berlebihan. Keinginan ini, jika tidak dikendalikan, bisa menghancurkan moralitas dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul haywati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dalam narasi modern, Asmodeus sering muncul dalam karya sastra, film, atau cerita sebagai simbol dari kehancuran yang disebabkan oleh keinginan tak terkendali. Dalam Islam, konsep ini diperluas menjadi peringatan universal bahwa setiap godaan hawa nafsu adalah bagian dari tipu daya setan. Dalam dunia modern, Asmodeus dapat direfleksikan sebagai simbol dari godaan yang dihadapi manusia setiap hari, pornografi, perzinahan dan ketamakan. Namun Islam memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia yang beriman dan bertakwa dapat mengalahkan tipu daya setan. Sesungguhnya setan itu tidak akan berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir menjadi perisai utama manusia melawan godaan. Dengan mengendalikan hawa nafsu, manusia dapat menghindari kehancuran yang disimbolkan oleh Asmodeus dalam berbagai tradisi. Meski nama Asmodeus tidak dikenal dalam Islam, sifat-sifat yang diasosiasikan dengannya mencerminkan peringatan Al-Quran tentang setan dan godaan syahwat. Dalam narasi modern, Asmodeus menjadi pengingat akan bahayanya hawa nafsu yang tidak terkendali, dan Islam memberikan solusi melalui iman, ibadah, dan ketakwaan. Karakter Asmodeus mencerminkan peringatan moral tentang bahaya nafsu dan godaan yang berlebihan. Dalam tradisi agama dan mitologi, tokoh Asmodeus seringkali digambarkan sebagai simbol hawa nafsu, kesombongan, dan kehancuran moral. Meski nama ini tidak disebutkan dalam Islam, sifat-sifat yang dikaitkan dengannya dapat menjadi bahan renungan bagi kaum muslim. Islam mengajarkan bahwa setiap kisah, bahkan yang berasal dari sumber luar, dapat menjadi pelajaran jika dihubungkan dengan nilai-nilai Qur'ani. Salah satu sifat utama yang sering dikaitkan dengan Asmodeus adalah kesombongan. Dalam Islam, kesombongan adalah sifat yang pertama kali membuat iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak dengan angkuh. Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12.
Kesombongan ini adalah pelajaran pertama bagi kaum muslim. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari yang lain, kecuali karena ketakwaannya. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmodeus juga dikenal sebagai simbol syahwat yang berlebihan. Dalam Islam, hawa nafsu adalah salah satu ujian terbesar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa syahwat dapat menjadi jalan bagi setan untuk menyesatkan manusia. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Sad ayat 26. Kaum muslim diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu melalui ibadah seperti puasa, salat, dan zikir. Dengan mengendalikan diri, manusia dapat menjaga kemurnian hati dan pikiran, serta terhindar dari kehancuran yang sering digambarkan melalui sosok seperti Asmodeus. Meskipun iblis dan tokoh-tokoh seperti Asmodeus seringkali digambarkan sebagai penggoda yang tidak henti-hentinya, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk bangkit dari dosa. Bahkan, jika seseorang tergelincir dalam godaan, pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dengan ini, kaum muslim diingatkan bahwa meskipun setan atau hawa nafsu menggoda mereka, mereka selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Tokoh seperti Asmodeus, meski berasal dari tradisi non-Islam, dapat dijadikan pengingat tentang bahaya kesombongan, hawa nafsu, dan godaan setan. Bagi kaum muslim, pelajaran ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rendah hati. Hindari kesombongan dengan mengingat bahwa semua makhluk berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kendalikan hawa nafsu. Gunakan ibadah sebagai alat untuk mengendalikan diri. 3. Berpegang pada iman. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama untuk melawan godaan dunia. Asmodeus, meski bukan bagian dari ajaran Islam, mencerminkan sifat-sifat yang harus dihindari oleh kaum muslim. Dengan mengambil pelajaran dari kisahnya, kita dapat memperkuat iman, mengendalikan hawa nafsu, dan menjaga diri dari kehancuran moral. Islam mengajarkan bahwa setiap ujian adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba-Nya yang lebih baik.